Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pada hari ini kita akan mensimulasikan materi gerak jatuh bebas yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian tahu apa contoh pada kehidupan sehari-hari tentang gerak jatuh bebas? Ada yang tahu nggak? Coba sebutkan satu atau dua ataupun tiga, boleh. Ya silakan kita. Kenapa jatuh itu? Oke, boleh. Yang lain, Ibu, ya. bola basket yang dipantul yang dimasukkan ke dalam ring terus mantul jatuh ke bawah. Bisa ya Bu ya? Ya bisa. Oke, bisa. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Satu lagi, coba satu lagi. Banyak kan? Yang bukan cuma pohon kelapa atau apa gitu yang dari atas jatuh ke bawah itu banyak. Oke, silakan. Bola bekel yang diapain tuh? Yang dilempar ke atas. Oh iya, oke boleh. Jadi gimana Bu? Oke, jadi sebelum kita lanjut ke praktikumnya, Ibu mau mengulas sedikit tentang materi minggu lalu. Untuk gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda dari suatu ketinggian dalam keadaan diam. Untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum bersama-sama. Oke, jadi mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Crescencia ya di sini. Sekarang Ibu izin, Bu Husnul izin untuk memandu kalian untuk melakukan penstimulasian atau melakukan percobaan gerak jatuh bebas sendiri. Di mana contohnya sudah kalian sebutkan masing-masing tadi. Ada yang menyebutkan kelapa jatuh dari pohon tuh, oke betul. Kemudian ada ring yang apa tadi? Bola basket yang dilemparkan ke dalam ring kemudian jatuh. Selanjutnya juga ada yang menjawab bola bekel. Oke, itu semua betul dan untuk membuktikannya sekarang kita akan melakukan stimulus. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui masalah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak jatuh bebas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak jatuh bebas itu salah satunya yakni ketinggian gerak itu jatuh atau gerak itu dijatuhkan. Untuk itu, untuk membuktikan hipotesis tersebut, alangkah lebih baiknya kita langsung saja melakukan stimulasi atau percobaan terkait dengan gerak jatuh bebas. Oke, mungkin Ibu minta dua perwakilan untuk maju ke depan untuk membantu Ibu untuk melaksanakan praktikum. Silahkan bebas siap aja. Dua orang. Satu lagi. Oke. Nah, kalian sini. Sebelumnya kalian tahu nggak ini alat apa? Jadi, Oke, jadi ini tuh namanya alat apa Pak? F2 motion breaker. Iya, yang artinya apa? Yang artinya free fall motion breaker. Iya, jadi untuk waktu benda tersebut jatuh dari atas ke dasar. ya dari atas ke dasar. Jadi ini adalah alat yang berbasis Arduino berbantuan dengan sensor obstacle atau sensor infrared, di mana sensornya itu ada dua, yang pertama di atas dan kemudian di bawah. Nah, di atas ini ketika kita meletakkan benda di depannya ini, maka LCD yang ada di sini akan bergerak. Nih, oke, kita tunjukkan. Di sini ada LCD yang membaca waktu. Ini membaca waktu, ya, waktu gerak yang akan waktu benda yang akan dijatuhkan dari ke atas sana. Kalau kita meletakkan benda di depan sini, maka dia akan bergerak. Nah, kalau dia berhenti, dia akan berhenti ketika benda sudah jatuh atau sudah berada di depan sensor yang ada di bawah. Sensor infrared yang ada di bawah. Oke, untuk membuktikannya di sini sudah ada dua teman kalian yang akan membantu Ibu untuk mendemonstrasikan atau mempraktikannya. Oke, kita sama-sama praktik ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita praktik? tidak boleh. Oke, nah di sini kita akan praktikum untuk mencari pengaruh antara perbedaan massa terhadap kecepatan gerak jatuh benda, dan yang kedua adalah perbedaan ketinggian apa Bu? Ketinggian benda. Iya. Atas hingga jatuh ke permukaan. Iya. Jadi
apakah ada perbedaan ketika kita menggunakan massa benda yang berbeda dan juga ketinggian yang berbeda. Oke, setelah tadi sedikit mengulas mengenai materi gerak jatuh bebas, di sini kita akan menstimulasikan, Ibu akan menstimulasikan mengenai percobaan gerak jatuh bebas. Di mana di sini Ibu akan dibantu oleh dua rekan kalian. Siapa? Iska dan Alma. Oke. Nah, di sini yang pertama kita akan mencari atau mencari pengaruh atas berat benda atau massa benda terhadap kecepatan jatuhnya benda gitu ya, waktu jatuhnya benda. Nah, di sini dengan ketinggian kita ukur sama-sama. Kita ukur berapa? 60. Oke, dengan ketinggian 63 cm. Nah, sekarang untuk percobaan yang pertama kita menggunakan massa beban yang pertama yakni 15 gram. 15 gram. Percobaan dimulai. Oke, didapatkan waktu dengan massa benda 15 gram didapatkan waktu sebesar 0,8 second. Selanjutnya kita ke benda yang kedua yakni dengan massa 22 gram. 22 gram. Oke, silakan Alma gantian. Pelan-pelan ya. Oke, dengan massa 22 gram di sini di LCD terbaca waktunya yakni sebesar 0,96 second. Oke, jadi kira-kira dari percobaan tadi kesimpulan kecilnya apa? Antara 0,85 second dengan 0,93 second. Ada perbedaan yang signifikan tidak? Tidak ya. Oke, jadi ada kemungkinan bahwa massa benda itu tidak mempengaruhi atas waktu jatuhnya benda. Untuk yang kedua, kita menggunakan ketinggian yang berbeda dengan massa benda yang sama. Oke. Nah, oke. Yang pertama di sini kita akan melakukan percobaan dengan massa benda 22 gram dengan ketinggian yang tadi masih sama berapa? 63 cm. Oke, coba kita. Oke, didapatkan hasil yang sama dari percobaan yang pertama tadi, tidak jauh beda, yakni sebesar, baca di LCD, sebesar 0,95 second. Oke, yang kedua, kita akan menggunakan ketinggian sebesar 35 cm. Oke, coba kita turunin sama-sama. Tolong bantu Ibu, Alma, dan juga Syama. Oke. Kita turunkan. Jadi ini alatnya bisa diturunkan ya anak-anak ya. Kita bisa mengatur ketinggian yang kita mau. Oke, ini masih 30. Coba deh, Bu. Oke. Mungkin dikira cukup, Kak. Nah. Oke. Sekarang kita sudah bersama dengan alat peraga yang memiliki ketinggian sebesar 35 cm. Nah, kita akan melakukan percobaan yang kedua nih dengan massa beban yang sama, namun ketinggiannya berbeda dengan yang awal tadi. Yang awal tadi 63 dan sekarang 35 cm. Oke, mungkin bisa langsung coba. Oke. Waktunya sebesar 0,52 second. Oke, kira-kira ada perubahan yang signifikan nggak? Dari 0,95 ke 0,53. Ada ya, meskipun kecil tapi dia ada lebih terlihat daripada pengaruh massa beban yang tadi. Oke, mungkin percobaannya cukup. Bisa duduk. Terima kasih ya. Oke, tadi kita sudah melakukan percobaan ya. Yang pertama, 2 kali percobaan ya, 4 kali percobaan kan dengan 2 variabel.
Yang pertama tadi dengan ketinggian yang sama namun berat masa beban yang berbeda. Kemudian yang kedua yakni dengan masa beban yang sama dan juga ketinggian yang berbeda. Oke, tadi sudah kita berhipotesis dari apa yang sudah kita dapatkan dari praktikum kita bahwa berat benda itu tidak mempengaruhi waktu jatuhnya benda, kemudian ketinggian itu mempengaruhi. Nah, untuk lebih memperjelas atau meyakinkan kita akan disampaikan teorinya oleh Pak Fajri. Mungkin silakan Pak. Terima kasih Dan. Ini terkait kesimpulan secara teorinya untuk alat ini bahwa tadi kita temui bahwa tidak ada pengaruh terhadap masa benda terkait waktu tempuh benda tersebut pada gerak jatuh bebas. Untuk teorinya hal tersebut memang ada secara teori. Dia berdasarkan teori percepatan gravitasi yang mana kita tahu bahwa gravitasi di bumi itu sebesar kurang lebih 9,8 meter sekon kuadrat. Dan ada juga hukum Galileo. Tahu ilmuwan Galileo? Nah, jadi beliau itu melakukan eksperimen di mana beliau melemparkan dua buah benda dengan massa yang berbeda di menara Pisa. Kemudian didapati bahwa waktu tempuh kedua benda tersebut sama untuk mencapai Di dasar. dasar permukaan bumi. Jadi sesuai dengan teori sebelumnya setelah disampaikan oleh Ibu Husnul bahwa gerak jatuh bebas itu tidak akan eh, terpengaruhi oleh tadi massa ya, ya oleh massa. Iya, Jadi sudah. eh, untuk gerak jatuh bebas sendiri hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Paham? Paham. Jadi massa benda tidak ada pengaruhnya terkait waktu tempuh. Terus terkait ketinggian tadi, ketinggian itu terdapat pengaruh ya. Bahwa percobaan pertama kita mendapati 0,95, 5. kemudian yang kedua di 0,52. Dengan Nah, ketinggian yang berbeda. dengan ketinggian yang berbeda. Hal tersebut sesuai dengan teori di mana ketika kita menghitung rumus ketinggian, rumus waktu di gerak jatuh bebas di mana T itu sama dengan akar 2H per G. H itu ketinggian, T itu waktu, kemudian G itu gravitasi. Nah, dari rumus tersebut bisa kita artikan bahwa waktu itu bisa berbanding sama dengan akar dari ketinggiannya. Jadi dapat diartikan bahwa semakin tinggi alat ini, maka waktu tempuh benda tersebut akan semakin lama. Begitu pula semakin rendah ketinggian alat ini, maka waktu tempuh benda tersebut akan semakin cepat. Jadi mungkin seperti itu teori terkait perbedaan massa dan ketinggian ya. Iya. Iya. Pengaruh dari ketinggian. Jadi kesimpulannya tadi yang berpengaruh terhadap waktu jatuhnya benda itu apa? Ketinggian benda itu jatuh, benda tersebut itu jatuh. Oke, sampai sini paham? Oke, mungkin cukup tadi ini membantu menstimulasikan alat peraga mengenai gerak jatuh bebas. Selanjutnya ini kembalikan ke question. Baik, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Apabila dari kami ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Sebelumnya kami mohon maaf mendengar. Kami akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh ya, jangan lupa ya. Nanti kalian di rumah akan dibagikan PD mengenai gerak jatuh bebas ini dan praktikum yang mungkin bisa persis sama persis yang sudah dipraktikkan di sini. Oke, cukup sekian Bu. Nah, untuk yang kedua, kita turunin dulu ya. Kenapa langsung aja tuh? Langsung aja tuh langsung menurunin gitu kayak gini gak jelek. Namanya praktikum masa aja dekat. Iya.
lupa ya. Kak, nggak ada tadi.